Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atira dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas A dengan NIM 7002200120063. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur-struktur sel, jaringan sel beserta fungsinya. Nah, sebelum kita melangkah terlebih jauh, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari sel itu sendiri. Nah, pengertian dari sel itu sendiri adalah unit fungsional terkecil dari tubuh manusia yang berperan sebagai penyusun berbagai jaringan dan organ manusia. Ada dua bagian utama sel, yaitu membran sel atau membran plasma dan sitoplasma. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat, dan protein. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi dan mengatur lalu lintas zat yang keluar masuk ke dalam sel. Nah, membran sel ini bersifat semi-permeable, yang artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Zat yang dapat dilewati oleh membran sel misalnya air, oksigen, serta zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Selanjutnya tadi ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan sel yang mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Nah, fungsi dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di dalam sitoplasma. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini tersusun atas membran cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Nah, cairan inti ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom sendiri itu merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nah, adapun fungsi dari inti sel ini yaitu untuk mengatur seluruh jaringan sel. Next, ada ribosom. Nah, ribosom ini salah satu struktur organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Ribosom ini berbentuk butiran-butiran. Ribosome ini ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Tentunya ribosome ini berfungsi sebagai untuk tempat membuat atau mensistensis sebuah protein. Struktur selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada membran retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Nah, retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Struktur selanjutnya aparatus Golgiensis atau badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi ini berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Selain itu, badan Golgi juga yang membentuk dinding sel. Next, lisosome atau lisosom. Lisosom ini merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat-zat asing. Nah, jika lisosom ini pecah, maka enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan mengakibatkan sel akan mati.
Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus ini merupakan salah satu organel berbentuk gelondong yang terletak bersebaran di seluruh isi sitoplasma. Nah, mikrotubulus ini merupakan salah satu dari 3 sitoskeleton yang dimiliki oleh sel. Ada beberapa fungsi mikrotubulus. Yang pertama, sebagai tempat untuk melakukan migrasi sel. Yang kedua, sebagai tempat pembentukan alur pembelahan. Yang ketiga, sebagai kerangka sel. Yang keempat, sebagai penggerak sisilia maupun flagela. Dan yang terakhir, berperan dalam ekspresi sifat. Next, mitokondria. Fungsi utama dari mitokondria ini adalah sebagai tempat respirasi sel. Nah, dari respirasi sel ini akan menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk aktivitas sel. Ada fungsi lain dari mitokondria yaitu sel sinyal untuk sel saraf atau neuron. Juga berperan dalam mengontrol siklus sel, mengelola kematian sel terprogram dan sistematis dengan melepaskan isinya ke sitoplasma, serta berperan dalam memantau pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi sel. Mungkin hanya itu video kali ini mengenai struktur-struktur sel dan fungsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.